Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini Kinanti yang telah membereskan tempat tidur mereka. Ia menunggu kedatangan Tuan Muda Abimana. Akan tetapi setelah Tuan Muda Abimana ini datang dan masuk ke kamar, Tuan Muda Abimana ini masih diam membeku seperti biasa. Tuan Muda Abimana rupanya meski sudah ramah kepada Kinanti dan Kinanti berpikiran kalau Tuan Muda Abimana ini membaik kepada dirinya, namun Tuan Muda Abimana belum juga. Ia kembali cemberut kepada Kinanti meski Kinanti sudah menyangka kalau Tuan Muda Abimana ini sudah kembali seperti dulu. Dan disinilah Kinanti pun berpikiran kalau ia sangat merindukan Tuan Muda Abimana. Kinanti merindukan tawa Tuan Muda Abimana, canda Tuan Muda Abimana, dan keriangan Tuan Muda Abimana, serta kasih sayangnya dari Tuan Muda Abimana. Yang sampai saat ini Tuan Muda Abimana belum juga mereda rupanya. Padahal Kinanti sudah sangat berharap kalau Tuan Muda Abimana ini melupakan semua masa lalu yang tentang Amanda adalah Alia ini. Rupanya di sini Tuan Muda Abimana ini berkepanjangan. Meskipun David sudah mendapatkan maaf dari Tuan Muda Abimana, akan tetapi Kinanti ini sepertinya belum mendapatkan maaf dari Tuan Muda Abimana. Betapa keterlaluannya Tuan Muda Abimana ini kepada Kinanti. Padahal di sini Kinanti sudah menjelaskan kepada Tuan Muda Abimana berkali-kali kalau ia tidak bermaksud berbohong kepada Tuan Muda Abimana. Akan tetapi Tuan Muda Abimana ini sangat keras hatinya terhadap Kinanti. Meski Oma dan Bicumi juga sudah melaksanakan niat baik mereka untuk menyatukan kembali hubungan Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini, rupanya Tuan Muda Abimana masih saja dingin, diam, dan membeku kepada Kinanti ini. Hal inilah yang membuat Kinanti pun sangat merindukan cintanya Tuan Muda Abimana saat ini. Kinanti di sini dia pun tidak akan tinggal diam. Kinanti akan kembali berusaha untuk mendapatkan hatinya Tuan Muda Abimana. Karena Kinanti tidak ingin melepaskan Tuan Muda Abimana, apalagi untuk si Amanda. Meski segala hal telah terjadi antara Kinanti dan Tuan Muda Abimana, namun Kinanti tidak akan pernah mundur sedetik pun. Lalu Kinanti akhirnya bertemu dengan Tuan Muda Abimana, di mana di sini Tuan Muda Abimana yang masih saja dingin kepada dirinya ini mengajak Kinanti ini ke sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut gelap ya guys ya, tidak ada lampu penerangan kecuali lampu lilin di sana. Dan Kinanti pun membawa senter kecil untuk masuk ke ruang rahasia Tuan Muda Abimana di gelap-gelapan tersebut. Entah ini mati lampu atau ruang rahasianya Tuan Muda Abimana, namun saat ini mereka berdua dalam keadaan gelap-gelapan ya guys ya. Lalu terlihat Tuan Muda Abimana ini membimbing tangan Kinanti dengan sangat eratnya. Dan setelah Tuan Muda Abimana membimbing ke tangan Kinanti, mereka pun mendekati sebuah meja yang saat itu ada sebuah lampu kecil di atas meja tersebut. Dan mereka pun duduk menghadap ke meja itu. Setelah mereka duduk, lalu Kinanti ini membuka pembicaraannya dengan Tuan Muda Abimana, di mana Tuan Muda Abimana saat ini masih saja dia membeku kepada dirinya. Lalu Kinanti mengatakan kepada Tuan Muda Abimana, apakah sudah tidak ada
maaf lagi bagi dirinya untuk Tuan Muda Abimana nih guys. Mengandung bawang nih guys ya. Karena Kinanti di sini sudah pasrah kepada Tuan Muda Abimana akhirnya. Inilah kata terakhir dari Kinanti untuk Tuan Muda Abimana. Dan yang ia tanyakan apakah tidak ada lagi maaf bagi Tuan Muda Abimana untuk dirinya ini. Lalu terlihat Tuan Muda Abimana ini menoleh kepada Kinanti. Sepertinya di sini Tuan Muda Abimana dia akan memaafkan Kinanti ya guys ya, karena Tuan Muda Abimana ini sebenarnya ia sudah memaafkan Kinanti, akan tetapi ya seperti yang kita ketahui ya guys ya, kalau Tuan Muda Abimana ini sangatlah ego dan sangat keras kepala. Bijumi aja tahu kalau Tuan Muda Abimana ini sangatlah pemarah. Akan tetapi ini menurut Mimin sungguh keterlaluan jika kemarahan Tuan Muda Abimana ini terlalulah berlarut-larut kepada Kinanti dan hanya menyalahkan Kinanti saja. Sedangkan Tuan Muda Abimana tidak pernah berpikir terhadap yang lainnya. Apakah ini salah Kinanti atau salahnya Amanda sendiri nih guys ya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Dan jangan lupa saksikan setiap jam 5.30 di Antv kesayangan kita. Akhirnya Mimin pun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.